Selamat berjumpa kembali, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak cucu generasi penerus bangsa. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melanjutkan obrolan dengan topik Nur Ilahi atau cahaya Allah. Namun, sebelum masuk ke dalam pokok obrolan, setiap mengawali obrolan, saya akan mengingatkan kita dengan mengulang dan mengulang tentang hakikat beragama. Apapun agamanya, untuk membangun manusia agar menjadi insan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Jadi hendaklah sadar dan ingat bahwa menganut agama itu niatnya untuk membangun diri kita sendiri demi terwujudnya akhlak mulia dan budi pekerti luhur yang tercermin dalam tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata kita sehari-hari. Bukan hanya sampai di pengucapan dan dihafalkan belaka agar mendapat pahala sebagai tiket masuk surga. Pertanyaannya, sudahkah akhlak mulia dan budi pekerti luhur tercermin dalam setiap tingkah laku, perbuatan, dan tutur kataku sehari-hari? Apabila sudah, bersyukur kehadiratnya. Tetapi apabila belum, mari bergegas melakukan langkah tindak untuk memperbaikinya. Dengan niat memperbaiki diri, mari kita melanjutkan obrolan dengan topik Nur Ilahi atau cahaya Allah. Selanjutnya, di mana dia? Dia lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Al-Quran surat Kaf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Oleh karena itu, hendaklah kita berupaya keras untuk memelihara kesucian kita dengan cara mengaji atau mempelajari melalui rasa pangrasa segala petunjuk dan perintahnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dari hasil kajian berupa makna batiniah yang terkandung dalam setiap ayat-ayatnya, tidak hanya berhenti di pengucapan dan dihafalkan belaka, tetapi kita tempatkan di dalam hati atau kalbu atau rasa
pangrasa. Dengan muara akhir, nur ilahi atau cahaya Allah ini terpancar dalam diri selama kita melakoni perjalanan hidup dan kehidupan di atas dunia ini. Terpancarnya nur ilahi atau cahaya Allah dari dalam diri seseorang mohon dipahami tidak digambarkan layaknya sebuah mutiara yang bersinar dan sinarnya menyilaukan orang lain. Tidak. Sekali lagi, tidak. Karena itu sesungguhnya hanyalah merupakan sanepan atau perumpamaan yang menggambarkan perjalanan seseorang dalam melakoni hidup dan kehidupan di atas dunia ini sudah sesuai dengan sifat dan kehendak Allah. Sampai di kesadaran ini, oleh leluhur tanah Jawa dikiaskan sebagai manunggali kawula Gusti atau menyatunya sifat dan kehendak yang diciptakan dengan yang menciptakan. Jadi mohon dipahami dan disadari perumpamaan manunggali kawula Gusti tidak dimaknai menyatunya wadak yang diciptakan dengan yang menciptakan. Lebih-lebih dimaknai manusia menyamai Allah. Tidak. Dengan memahami sampai di titik ini, kiranya tidak akan dengan mudahnya kita memberi stempel kejawen ajaran sesat atas ketidaktahuan. Kalau kebiasaan seperti ini tidak dihentikan, sama saja kita menumpuk kotoran batin yang seharusnya dihindari dan bahkan dihilangkan demi memelihara dan menjaga kesucian diri sejati kita. Hendaklah kita sadar kalau kebiasaan seperti itu yang diikuti, sama saja diri kita dikendalikan dan yang akhirnya menjadi budak iblis, setan dan sebangsanya melalui hawa nafsu kita sendiri. Karena memang iblis, setan dan sebangsanya sudah bertekad akan menjerumuskan manusia ke lembah sesat dengan membuat orang memandang baik perbuatan maksiat di atas dunia ini. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Hendaklah kita selalu ingat dan sadar bahwa Allah bersama kita
kapanpun dan dimanapun kita berada. Oleh karena itu, mohon disadari bahwa sekecil apapun laku atau tindak perbuatan kita, baik terucap maupun di dalam hati, pasti akan diketahui. Mengingat di muka bumi ini tidak ada ruang selubang jarum sekalipun yang luput dari pengamatannya. Untuk selanjutnya, jangan bosan untuk selalu bertanya kepada diri sejati kita sendiri. Seusai kita mengaji atau mempelajari ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pertanyaannya, sudahkah ayat-ayat Allah yang saya kaji atau yang saya pelajari tercermin dalam setiap tingkah laku, perbuatan, dan tutur kataku sehari-hari? Bila jawabannya belum, ulangi lagi. Bila jawabannya masih belum, ulangi lagi. Ulangi lagi dan lagi. Sampai kita dapat merasakan melalui rasa pangrasa, tingkah laku, perbuatan dan tutur kata kita sehari-hari selalu mengedepankan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama. Bukan hanya rasa cinta kepada sesama manusia, tetapi kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Itu sebagai penanda bagi orang yang telah mencapai derajat takwa. Al-Quran Surat Maryam ayat 96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Tetapi tidak perlu diproklamasikan atau kasarnya ngomong dipamerkan kepada orang atau pihak lain dengan menyatakan saya orang bertakwa. Biarkan orang lain yang menilainya baik terucap maupun dalam hati. Selanjutnya, untuk memahami apa itu beriman dan beramal saleh, mari kita kaji bersama firman Allah berikut. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai kalimat terakhir ayat ini menyatakan, mereka itulah orang-orang yang benar. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
Jadi, yang dimaksud dengan beriman yaitu percaya kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Sedangkan penggalan ayat dari memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan mereka memperdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Inilah antara lain yang dimaksud dengan amal saleh atau perbuatan baik. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok orang yang telah memahami akan hakikat beragama, yaitu membangun diri sejati kita menjadi insan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Bagi mereka yang telah mencapai tahap ini, artinya telah mencapai derajat takwa, maka apabila orang-orang tersebut bersosialisasi atau bermasyarakat, sudah pasti mereka tidak akan menampakkan agama yang dianutnya. Karena yang bersosialisasi adalah manusianya dan bukan agamanya. Dengan demikian, manakala kita bersosialisasi atau bermasyarakat, hendaklah tidak dibatasi dengan sekat-sekat agama. Bila kita ingin selamat hidup di dunia hingga ke akhirat kelak. Kiranya sampai di sini dulu obrolan kita, dan akan kita lanjutkan dalam obrolan berikutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak cucu generasi penerus bangsa. Perlu saya sampaikan di sini dan mohon dipahami bahwa dalam obrolan ini saya tidak ada niat atau maksud menggurui panjenengan atau menyalahkan siapapun. Sama sekali tidak. Tetapi hanya sebatas sesama orang beriman yang wajib menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Dan bukan, sekali lagi, bukan mencari pengakuan dan pengikut. Dengan harapan obrolan ini dapat menginspirasi kita untuk melakukan introspeksi atau mawas diri menuju kebenaran ilahi. Untuk selanjutnya, pilihan kembali kepada diri kita masing-masing. Karena segala laku atau tindak perbuatan yang kita kerjakan, kita sendirilah yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Jadi, bila dari obrolan kita ini kiranya ada yang tidak berkenan, mohon dikesampingkan saja. Tetapi bila berkenan, mohon untuk tidak serta-merta mengikuti. Tetapi tolong dilakukan cross-check terlebih dahulu dengan kitab sucinya. Dengan demikian, bila memang sesuai Al-Quran, kemudian panjenengan atau Anda melaksanakan, itu berarti Anda melaksanakan sesuai petunjuk dan perintahnya. Yang kebetulan derap langkahnya seirama dengan derap langkah saya berpijak di atas jalan yang lurus menuju sasaran yang sama, yaitu ke sisi yang maha suci pada saatnya nanti. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di obrolan berikutnya. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua.